kenapa saya, ingin Sir Doni kembali mengangkat kajian atau membuat kajian-kajian yang dulu tuh jadi ingat nggak sih Bible Oh Bible? Nah, itu tuh kita rindukan Ya, itu, karena itu materi banyak banyak ya anak-anak muda tuh suka dengan Bible Oh Bible karena itu, materi yang tak terbantahkan gitu. Bagaimana mungkin, Tuhan itu bisa berkontradiksi gitu. Nah, Sir Doni, kali ini tema kita adalah kitab suci yang tidak suci, atau sucikah kitab suci ini? Gitu gitu gitu. Gimana nih Sir Doni ini? Nih Sir Doni kan udah biasa nih jadi pemateri dalam kajian kristolog, kaitannya dengan, tekstual gitu. Karena Sir Doni kan bukan, apa namanya, tidak melibatkan diri dalam diskusi-diskusi debat kusir, debat-debat perang ayat gitu. Sir Doni lebih ke kajian nih biasanya. Mungkin Sir Doni, bisa memberi edukasi kepada umat Islam yang ada di Riva MOW Channel dan juga Donitan Channel dan juga Gerham Mualaf Channel supaya anak-anak muda lebih intens menemukan. Nah, jadi kalau kita ingin tahu mana yang benar mana salah, ada dua cara. Satu, temukan yang benarnya atau temukan yang salahnya. Nah, Sir Doni ini biasanya pinter banget nih nyari yang salah nih dengan pertanyaannya, mana yang salah? Kan gitu tuh. Nah, mungkin Sir Doni malam ini bisa kasih edukasi buat umat Islam seluruh alam. Silakan Sir Dondi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat para pemirsa Riva MOW TV ya? Riva MOW TV ya? Betul ya? Channel iya, nanti aku ganti jadinya Riva MOE Channel lah. Nantilah aku Oh, ganti, potong kerbau dulu lah gantinya. MOW itu apa sih? Singkatan apa sih MOW? Iseng aja itu Muslim One Way, pengen aja umat Islam itu kita Oh, bersatu padu untuk menghalangi syubhat-syubhat gitu. Gitu, Sir. oh, ya Manis, tadi oh lala gitu. tadi saya dengar Riva bilang kitab suci yang tidak suci itu maksudnya udah diapain kok nggak suci? Gini dia, Sir. Kalau aku baca beberapa ayat ya, yang namanya suci itu seperti definisinya sepertinya apa sih gitu. Kalau kita bicara tentang Al-Qur'an nih ya. Ketika aku kuliah itu kan materi ulumul Quran itu memberikan informasi apa sih definisi wahyu, apa sih yang dimaksud dengan kitab suci. Nah, yang namanya suci ini tentu tidak ternoda, terkotori, atau terkontaminasi kan, kalau kita secara gamblangnya lah gitu. Kalau kita bicara sebuah kitab yang ternyata kitab ini ada distorsi di dalamnya, maka apakah masih bisa kita katakan kitab ini suci? Nah, kalau Serdon ditanya diapain sih? Ya bisa aja dimasukin, dikeluarkan, kemudian dibuang, dicampakkan, kemudian ada yang tidak ditemukan, dihilangkan, ya bisa aja seperti itu. Dan kita hanya tinggal membuktikan apakah Al-Quran memiliki cacat seperti itu gitu. Atau bisa ditiru karena mustahil, yang dari Tuhan itu perkataan Tuhan itu bisa ditiru. Kalau perkataan dan analisa manusia pasti bisa ditiru dong. Makanya Ya. sampai sekarang saya masih tetap Islam nih, Sher. Karena Al-Quran Mhm. sendiri menantang dirinya, memberi brand terhadap dirinya, bahkan memberikan parameter terhadap dirinya bahwa pertama tidak ada kontradiksi, yang kedua tidak akan mampu, tidak ada yang mampu untuk meniru Al-Quran. Nah, kalau sudah ada yang memenuhi target seperti Al-Quran, ya bisa jadi disebut dengan kitab suci. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, Sher. Ya, jadi benar ya tadi Riva jelaskan sedikit bahwa yang namanya suci ya, definisi daripada suci itu kan tidak ada campur tangan daripada manusia ya, kalau dalam konteks kitab suci ini, dalam konteks kita bicara mengenai agama, setiap agama itu kan pasti punya kitabnya. Kitabnya itu kan disebut sebagai kitab suci. Sucinya di situ kan yang dimaksud suci kan adalah karena tidak ada campur tangan manusia. Oke, tadi Riva udah jelasin maksudnya suci itu gimana. Oke, nah sekarang kalau kita bicara mengenai masalah agama, terus dengan kitab sucinya, berarti kan kita harus membandingkan nih ya. Di Quran juga disebutkan kan, bahwa kita itu diminta untuk membandingkan, yang mana yang bisa dipercaya gitu kan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW juga sendiri kan apa namanya, dipersilahkan, dia dipersilahkan untuk bertanya kepada ahli kitab. Tetapi Nabi Muhammad SAW sendiri kan, dia tidak bertanya langsung, dia sudah tahu, dia sudah yakin gitu bahwa apa yang dia terima itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, kalau kita bicara kitab suci, berarti dengan definisi yang tadi, kita sudah harusnya tahu nih standarnya, standar kitab suci itu apa.
eee, berarti kitab yang kita pegang ya, atau yang kita gunakan sebagai pegangan, harusnya kan tidak ada campur tangan manusia. Nah, di dalam hal ini adalah kalau kita bicara adalah mengenai ayat-ayat gitu kan. Ayat-ayat di dalam kitab suci itu harus merupakan memang benar-benar wahyu daripada Sang Pencipta kepada utusannya, kan gitu. Sedangkan, kalau kita melihat ini oke ya, kita nggak bicara semua agama ya, karena kan, semua agama ini kan kita tahu lah ya, yang menjadi agama misi ini kan cuman Kristen dan Islam. Kristen, agama misi karena mereka mengajak orang untuk masuk ke dalam kekristenan. Islam juga mengajak orang yang di luar Islam untuk masuk ke dalam Islam. Cuman mungkin kan cara dan teknisnya kan berbeda-beda gitu ya. Nah, di dalam kita mengajak orang masuk ke dalam agama kita, itu kan biasanya kita tidak terlepas dari yang disebut dengan kitab suci. Maka dari itu, orang yang mendengar pesan daripada pihak tertentu untuk masuk ke dalam agama mereka, yang harus kita teliti atau yang harus kita nilai kan kitab sucinya dulu. Kitab sucinya ini murni atau enggak gitu kan. Kitab sucinya ini ada campur tangan manusia atau enggak. Kitab sucinya ini benar-benar wahyu dari Sang Pencipta kita atau bukan gitu kan. Terus di dalam kitab suci itu ada kesalahan atau enggak gitu. Di dalam kitab suci itu ada enggak kebenaran yang istilahnya mungkin di waktu itu belum terbukti tapi baru terbuktinya sekarang gitu. Nah, untuk itu berarti kan kita harus mempelajari sejarah bagaimana tersusunnya kitab suci tersebut, kan gitu. Di dalam Islam kita tahu ya, Al-Qur'an itu tersusun ya, dalam istilahnya kita tuh dikodifikasi, itu berdasarkan tradisi lisan ya, oral tradition. Jadi setiap wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW itu diteruskan kepada sahabat-sahabatnya, kemudian dituliskan dan dicek bacaannya, kan gitu ya. Bacaannya itu benar atau salah, maksudnya sudah benar atau salah, barulah kemudian setelah Nabi Muhammad SAW wafat, baru ada apa namanya, inisiatif gitu ya daripada sahabat-sahabatnya yang pada waktu menjabat menjadi khalifah pada saat zaman Umar apa pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga pada saat Utsman ya radhiyallahu anhu. Semua inisiatif itu tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk apa? Untuk di dalam juga melestarikan Al-Qur'an. Karena kan Al-Qur'an itu sebenarnya dilestarikannya dengan lisan atau dengan hafalan. Tetapi kan di luar daripada orang-orang yang berbahasa Arab atau di luar daripada bangsa Arab, mereka kan juga perlu mendengar daripada isi Quran itu. Kalau penghafal-penghafal Qur'annya itu misalnya banyak yang wafat atau sudah menipis atau bisa dikatakan hampir punah, otomatis kan harus ada cetakan ya, harus ada apa namanya, istilahnya kalau dalam orang komputer tuh ada hard copy-nya gitulah. Ada hard copy yang bisa disebarkan gitu. Nah, inisiatif daripada para sahabat itu untuk menjadikan Quran itu sebagai mushaf, mushaf itu adalah cetakan, itu memang sebuah niatan yang sangat-sangat baik sehingga orang di luar bangsa Arab pun bisa mengenal Al-Qur'an ya. Sekarang kalau kita melihat daripada prosesnya, dikarenakan Quran itu dikodifikasi berdasarkan lisan, berarti yang sudah dicatat oleh sahabat-sahabat sebelum dikodifikasi, itu kan perlu dicek dan recheck begitu ya, apa istilahnya tuh diverifikasi begitu. Diverifikasi, validasi kali ya? Ya, verifikasi itu kan dilakukan bukan oleh satu orang saja, tetapi dilakukan oleh tim, ya kan? Dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh para sahabat itu, yang memang benar-benar ketua timnya itu adalah penulis dan juga dia juga hafiz Quran, gitu. Yang beberapa anggota dalam tim itu juga semuanya hafiz Quran. Jadi, apapun yang diajukan kepada tim itu, ya, entah itu tulisan di media tulang binatang, atau mungkin di pelepah kurma, atau mungkin di media apapun yang lain, semuanya dicek dan diverifikasi. Betul nggak tulisannya, betul nggak ucapannya. Kalau betul, baru dia masuk ke dalam Al-Quran. Sesuai dengan urutan-urutan yang sudah apa namanya, sudah diperintahkan oleh Rasulullah gitu kan.
Akhirnya selesai pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian diulang pada saat Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, dikarenakan beberapa sebab ya. Pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu itu disebabkan karena banyak hafiz Quran yang tewas pada peperangan. Tetapi pada zaman Utsman itu dikodifikasi ulang dikarenakan apa? Dikarenakan di dalam satu daerah ya di luar Arab itu banyak orang yang melafazkan ayat-ayat Quran dengan ucapan atau lafaz yang berbeda sehingga diseragamkan. Namanya diseragamkan itu artinya di apa? Distandarisasi gitu ya. Jadi kita harus mengenal dulu nih, Al-Quran itu dibuat menjadi mushaf dengan standar dialek tertentu dan juga pelafasan yang standar gitu. Oke, mungkin di dalam proses itu tidak semua catatan-catatan yang sudah pernah dikumpulkan itu terkumpul 100% karena ya namanya orang sudah mencatat terus kemudian dia pergi kemana kan kita juga nggak bisa kontrol gitu ya. Itu bisa dipahamin. Makanya setelah mushaf yang sudah distandarisasi pada zaman sahabat Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, kemudian itu memang ada beberapa tulisan-tulisan atau catatan-catatan yang memiliki dialek yang berbeda. Dialeknya itu bukan dikarenakan tulisannya berbeda, tetapi cara pengucapannya yang berbeda ya. Itu yang kita sebut atau kita kenal dengan istilah qiraah sabah. Itu di tradisi Islam ya dalam kodifikasi Al-Qur'an. Nah, apakah ayat-ayat yang masuk ke dalam Al-Qur'an itu ada sisipan atau ada tambahan atau ada mungkin pinjaman dari sahabat-sahabat mungkin pada zaman sesaat atau belum lama setelah Nabi Muhammad SAW wafat, atau mungkin beberapa ratus tahun setelahnya, itu tidak ditemukan di dalam Islam. Kenapa? Karena setiap ayat yang masuk di dalam Al-Quran itu, di dalam mushaf itu ya, maksudnya, itu kan semuanya dari awal sudah diverifikasi, dari awal sudah divalidasi. Dengan apa? Dengan hafalan gitu. Karena ada hafalan ini, makanya tidak ada ayat yang bisa ditambahkan atau ayat yang bisa disisipkan. Nah, sekarang bagaimana keadaannya dengan yang disebut Bible gitu ya, Bible dari tradisi Kristen. Kalau tadi saya bilang tradisi Islam itu dengan oral tradition atau tradisi lisan atau hafalan, tidak demikian halnya dengan tradisi Kristen. Di dalam tradisi Kristen, mereka menyusun Alkitab itu atau Bible itu tidak menggunakan tradisi lisan, tetapi dengan tradisi apa? Tulisan, gitu ya. Oke, sekarang kalau kita melihat Bible secara utuh, itu di situ kan ada dua bagian yang utama. Dua bagian utama itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya. Saya merasa perlu mungkin untuk menjelaskan secara singkat bagaimana awal Perjanjian Lama bisa menjadi bagian di dalam Bible kekristenan dan juga bagaimana proses penulisan dan penyusunan Perjanjian Baru gitu ya. Oke. Pertama-tama dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ternyata itu berasal dari sebuah kitab terjemahan yang berbahasa Yunani. Oke. Kitab terjemahan bahasa Yunani ini kita kenal dengan istilah namanya Septuaginta ya. Kitab Septuaginta ini ternyata diterjemahkan dari kumpulan kitab atau juga Bible juga namanya, Bible dari kalangan Yahudi yang kita kenal dengan sebutan Tanakh ya. T-A-N-A-K-H, Tanakh. Tanakh itu aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani di mana Tanakh itu isinya adalah 5 kitab Musa atau yang disebut dengan Pentateuch ya, yaitu dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu yang disebut dengan Pentateuch atau istilah definisi sempitnya itu adalah Torah gitu ya. Kemudian setelah itu ada beberapa kitab-kitab yang disebut dengan kitab nabi-nabi. Di dalam istilah bahasa Ibraninya disebut dengan istilah Nevi'im gitu ya. Nevi, nabi, nabi, nevi ya. Nevi'im artinya kitab nabi-nabi. Kemudian setelah itu juga ada kitab-kitab yang disebut dengan Ketuvim. Ketuvim itu adalah tulisan-tulisan.
Ada yang tulisan dari raja, ada tulisan dari nabi, ada juga tulisan dari orang-orang yang dianggap sebagai orang bijak. Nah, tadi Torah, Nevi'im, Ketuvim disingkat menjadi Tanah. Torah, Nevi'im, Ketuvim ya. Di dalam prosesnya, penerjemahan dari Tanah menjadi kitab yang berbahasa Yunani tadi Septuaginta, itu ada mengalami 2 tahap. Tahap yang pertama yang diterjemahkan adalah hanya kitab Torah, yang 5 kitab Musa tadi itu ya, yang Pentateuch. 5 kitab Musa itu diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi yang ada di kota Alexandria, Mesir ya, di mana pada waktu itu perintah untuk menerjemahkan Torah ke dalam bahasa Yunani itu diperintahkan oleh seorang raja, yaitu Raja Ptolemy II ya. Pada kira-kira pada tahun 270 sebelum Masehi. Raja Ptolemy II ini adalah raja dari artinya ini raja penjajah gitu ya. Jadi Mesir pada saat itu berada di bawah penjajahan Yunani ya. Rajanya adalah Raja Ptolemy II. Kemudian penerjemahan dari Torah itu, dari 5 kitab Musa itu menjadi Septuaginta, itu setelah selesai, yang Nevi'im dan Ketuvim ini juga diterjemahkan juga gitu, tetapi bukan oleh 72 rabi-rabi itu. Oleh siapa? Tetapi oleh orang-orang Yahudi yang juga dari kalangan di Alexandria, Mesir, yang boleh dikatakan adalah orang-orang Yahudi yang memang mungkin sudah terpapar oleh ajaran Helenisme Yunani kuno gitu ya. Kita tahu bahwa penjajah itu kalau dia menjajah suatu daerah, selain dia juga membawa kekuatan militer, biasanya penjajah kan juga membawa budayanya. Nah, budaya yang dibawa oleh penjajah ke Alexandria Mesir itu adalah budaya Helenisme gitu ya. Helenisme adalah boleh dikatakan sistem kepercayaan dari bangsa Yunani kuno. Oke, sekarang tadi ada Torah, ada Nevi'im, ada Ketuvim, akhirnya menjadi satu kitab yang disebut dengan kitab Septuaginta. Oke. Kitab Septuaginta ini berbahasa Yunani. Kemudian kitab Septuaginta ini dia terus-menerus dikoreksi gitu ya oleh orang-orang Yahudi yang memang yang tadi saya bilang sudah terpapar oleh Helenisme Yunani kuno gitu. Dan kitab Septuaginta ini sendiri masih beredar pada zaman Yesus masih jalan-jalan di atas muka bumi gitu. Bahkan Septuaginta ini masih beredar sampai di abad keempat Masehi ya. Jadi udah 400 tahun dari zaman Yesus, kitab Septuaginta tuh masih beredar dan masih dikoreksi oleh siapa? Oleh bapak-bapak gereja awal ya. Siapa saja? Itu Origen ya yang pertama. Yang kedua adalah Lucian. Yang ketiga terakhir itu adalah Hesisius gitu ya. Hesisius yang terakhir mengoreksi Septuaginta di abad keempat. Kemudian dari Septuaginta ini dia baru menjadi kitab yang dalam bahasa Latin yang disebut kitab Septuaginta. Di abad keempat pula itu Bible baru mulai dikanonisasi gitu ya. Kalau tadi kita mendengar di tradisi Islam ada istilah kodifikasi, di kekristenan ada istilah namanya kanonisasi ya. Jadi kalau kodifikasi itu kita menyusun Al-Qur'an dari tradisi lisan, dicek atau diverifikasi dari bacaan dan lafaznya ya. Kalau di kekristenan, Bible itu disusun berdasarkan pemilihan daripada kitab-kitab yang sudah terkumpul, kemudian dikumpulkan, diverifikasinya bukan dalam bentuk bacaannya, tapi diverifikasi dalam bentuk apakah ini sesuai dengan paham teologi kelompok gereja yang sedang berkuasa pada saat itu, gitu. Oke. Kanonisasi itu sendiri sudah dimulai pada saat konsili yang di Nisea yang 325, tetapi nanti kemudian diikuti oleh beberapa konsili lagi sampai pada akhir abad keempat selesai gitu kanonisasinya ya. Tetapi setelah abad keempat itu Bible-nya sudah tersusun, itu pun masih nanti ada konsili lagi, konsili tambahan